Kita semua pasti butuh air untuk kehidupan sehari-hari. Tapi tahu nggak sih, kalau persediaan air bersih yang layak digunakan dari seluruh air yang ada di bumi hanya sebesar 2,5% air tawar, di mana 68,1% masih berbentuk es di kutub bumi dan sisanya berada jauh di bawah tanah. Di mana sungai dan danau hanya menampung sebagian kecil air tawar yang ada di bumi. Padahal air tawar merupakan sumber daya di mana kurang lebih 7 miliar manusia serta seluruh kehidupan di bumi ini tergantung kepadanya. Kebutuhan melindungi kualitas sumber daya air menjadi salah satu fokus bagi masyarakat dunia. Hal tersebut dikenal dengan istilah water security. Water security sendiri merupakan kondisi di mana melindungi akses berkelanjutan untuk air yang berkualitas dan memadai. Water security hendak memastikan perlindungan terhadap polusi yang ditularkan melalui air maupun bencana terkait air. Sehingga diharapkan dengan adanya water security, ekosistem lain turut terjaga, serta terciptanya iklim perdamaian. PBB sendiri telah menetapkan ketersediaan air bersih masuk ke dalam Sustainable Development Goals, yaitu pada poin nomor 6, Ensuring Availability and Sustainable Management of Water and Sanitation for All. Lalu, pada poin nomor 12, yaitu Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns. Maka, pada kesempatan kali ini, kelompok kami mencoba memaparkan mengenai pemahaman isu sumber daya air sebagai isu lingkungan global dan rezim yang mengangkat isu water security sebagai permasalahannya, serta penanganan dan kontribusi Indonesia pada isu water security. Selanjutnya kita akan membahas tentang rezim lingkungan global dalam sumber daya air, yaitu Global Water Partnership. GWP merupakan sebuah Global Action Network dengan lebih dari 3.000 organisasi partner pada 179 negara. GWP sendiri menyediakan pengetahuan serta membangun kapasitas untuk meningkatkan pengelolaan air dalam skala level baik itu global, regional, nasional, maupun lokal. Dibentuk pada tahun 1996, GWP didirikan oleh World Bank, UNDP, serta SIDA sebagai respon atas concern internasional tentang memburuknya kualitas sumber air bersih serta demi terwujudnya International Water Resource Management. Pada mulanya, GWP bekerja sebagai unit dari SIDA sampai pada Juni 2002 di mana kemudian ia merubah status legalnya menjadi IGO Independent dengan kantor yang berlokasi di Stockholm. GWP mempunyai misi yaitu A Water Secure World, di mana misi ini merupakan misi yang memberikan dukungan untuk terciptanya pengembangan serta manajemen sumber daya air yang sustainable pada seluruh level. Selain itu, ada juga IWRM atau Integrated Water Resource Management yang merupakan tujuan yang digemakan oleh GWP, di mana IWRM merupakan suatu proses politik yang menangani perihal realokasi sumber daya air, alokasi atas sumber daya finansial untuk permasalahan air, dan juga implementasi dari Environment Goals itu sendiri. Dengan hadirnya GWP dan bergabungnya negara-negara dalam rezim internasional ini, menunjukkan adanya partisipasi dunia internasional untuk ikut serta berperan dalam pemberdayaan dan juga penggunaan air yang lebih baik serta perwujudan poin-poin dalam SDGs. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, perlu kita mengetahui bagaimana tahapan pengolahan air. Tahapan perencanaan teknis instalasi pengolahan air minum. Berdasarkan siklus hidrologi, air permukaan dan air tanah berasal dari air hujan. Air tanah merupakan air yang dihasilkan oleh air hujan yang masuk dan meresap ke dalam tanah, contohnya seperti mata air. Sementara air permukaan merupakan air hujan yang melintas di permukaan dan kemudian mengalir secara gravitasi dengan alur tertentu yang kemudian disebut sungai. Dalam perjalanannya ke hilir, air sungai dapat mengalir dan terkumpul dalam satu cekungan dan kemudian disebut danau atau waduk. Masuk pada poin-poin yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan. Yang pertama yakni tahun target pelayanan. Tahun target pelayanan didasari pada 5 poin yang tertera dalam video ini.
Yang kedua yakni rencana jumlah penduduk yang dilayani. Perakiraan jumlah populasi ditentukan melalui dua metode. Pertama, perakiraan populasi berdasarkan data fisik, dan yang kedua berdasarkan data dari masyarakat. Dan untuk poin yang terakhir ialah perencanaan jumlah supply. Dikarenakan jumlah suplai air bersih yang akan direncanakan perlu memperhitungkan beberapa jenis konsumsi pemakaian air seperti konsumsi keperluan domestik, konsumsi keperluan umum, konsumsi keperluan komersial, dan konsumsi keperluan industri lainnya. Selanjutnya masuk kepada perencanaan fasilitas penyediaan air minum. Terdapat 5 tahapan perencanaan fasilitas penyediaan air minum. Yang pertama, perencanaan dasar, penentuan sumber air, pemilihan fasilitas intake, ini lebih kepada teknisnya, pemilihan sistem pengolahan, dan penentuan fasilitas distribusi air itu sendiri. Untuk penentuan sumber air sendiri, sudah dipastikan untuk mendapatkan air yang berkualitas baik. Setelah membahas tentang kasus air bersih di Indonesia, sekarang kita akan beralih melihat bagaimana peran pemerintah dalam menyediakan air bersih. Pada umumnya, PDAM selaku perusahaan daerah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih di masyarakat. Namun, cakupan layanannya hanya pada masyarakat di perkotaan, sehingga membuat masyarakat di pedesaan kekurangan air bersih. Wilayah yang berwarna hijau adalah wilayah yang sudah layak, sedangkan warna merah merupakan wilayah yang belum memiliki akses minum yang mewadahi. Akhirnya, kebijakan pemerintah pusat dalam penyediaan air bersih di pedesaan dilakukan dalam satu program yang bernama PAMSIMAS, Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Program ini diluncurkan agar masyarakat di pedesaan dapat menjangkau layanan penyediaan air bersih. Jadi, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. PAMSIMAS terdiri dari 5 tahapan. 1. Persiapan dan seleksi desa. 2. Perencanaan tingkat desa. 3. Pelaksanaan tingkat desa. 4. Operasional dan pemeliharaan tingkat desa. Dan tahapan penguatan keberlanjutan. Tahapan-tahapan PAMSIMAS ini harus dilakukan dengan urut dan benar untuk mendapatkan hasil yang baik dan efisien. Dengan terlaksanakannya PAMSIMAS, diharapkan dapat mengubah daerah-daerah yang berwarna merah menjadi warna hijau. Yang perlu untuk diperhatikan selanjutnya adalah menjaga tahapan operasi dan pemeliharaan berjalan dengan baik setelah dibangunnya PAMSIMAS, agar wilayah yang sudah berwarna hijau tidak kembali berwarna merah. Bentuk dan status untuk penguasaan sumber daya alam dapat dibedakan atas 4 kelompok. Yang pertama, milik umum atau open access. Yang kedua, milik negara atau state. Yang ketiga, milik pribadi atau perorangan, private. Dan yang keempat, milik bersama atau komunal. Di setiap kelompok tersebut memiliki status penguasaan yang berbeda-beda. Khusus pada sumber daya alam milik bersama, tidak ada aturan pasti terkait status kepemilikannya, karena setiap orang bebas dan terbuka untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Mengingat bahwa setiap orang dapat memperoleh akses yang sama, sehingga sumber daya milik bersama ini dieksploitasi dengan cara berlebihan bagi beberapa individu ataupun kelompok yang kurang bertanggung jawab. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya milik bersama secara eksploitatif mengakibatkan terjadinya tragedy of the common. Menurut Gareth Hardin, seorang ekologis asal Amerika Serikat, hanya ada satu cara mencegah terjadinya tragedi tersebut, yakni memperjelas hak atas sumber-sumber termasuk kepemilikan agar ada yang bertanggung jawab. Pihak yang memiliki tanggung jawab di sini ialah negara. Maka dari itu, peran negara sangat penting dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki, baik itu milik negara, milik pribadi, atau perorangan, dan sumber daya alam dengan kepemilikan bersama. Terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Indonesia, terlihat masih belum merata. Di beberapa daerah masih seringkali terjadi kelangkaan air. Hal ini disebabkan oleh pendistribusian air yang kurang merata tersebut. Tidak adanya regulasi yang jelas mengenai akses sumber daya alam yakni air oleh otoritas setempat, hal seperti ini akan mengakibatkan adanya pihak-pihak yang nakal yang akan cenderung mengarah pada eksploitasi
dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas, sehingga setiap orang punya akses bebas terhadap sumber daya tersebut tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Orang-orang yang memiliki modal lebih yang akan lebih banyak menikmati sumber daya tersebut, sementara bagi mereka yang tidak memiliki modal akan kesusahan. Membahas mengenai rezim Global Water Partnership, Indonesia merupakan salah satu negara yang turut tergabung dalam rezim tersebut. Bagi Indonesia, sangat penting hukumnya untuk bergabung dalam sebuah rezim yang dapat membantu Indonesia untuk menjaga keamanan air, terutama untuk sektor yang rentan di daerah aliran sungai atau DAS. Indonesia di bawah rezim Global Water Partnership juga menjalankan program The Water, Climate, and Development Program sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap rezim Global Water Partnership ini. Global Water Partnership juga memiliki sekretariat di Jakarta. Berikut adalah potret salah satu kegiatan GWP yang dilangsungkan di sekretariat GWP Jakarta. Diskusi online juga dilaksanakan oleh Global Water Partnership dengan nama Global Water Partnership Network, yang tentu saja diikuti oleh Indonesia. Hal-hal yang dilakukan oleh masing-masing negara partner guna mencapai tujuan SDG, mendukung Transboundary Water Cooperation, dan terkait komunitas ketahanan perubahan iklim untuk meningkatkan persoalan air adalah beberapa agenda yang menjadi bahan pembahasan dalam Global Water Partnership Network. Dalam diskusi tersebut, Global Water Partnership juga membahas mengenai organisasi dan kelompok apa saja yang negara partner inginkan untuk menjadi bahan pelajaran khusus bagi Global Water Partnership untuk memobilisasi dan terlibat dalam mengatasi tantangan air di negara-negara partner. Berikut adalah strategi Indonesia yang disampaikan dalam diskusi Global Water Partnership Network 2019 pada tanggal 26 Juni 2019 melalui live video di platform Facebook bersama Global Water Partnership Region Southeast Asia. Yaitu ada 3 strategi. Yang pertama, Provide Water Solution to Development Challenge. Yang kedua, Catalyze Climate Resolution Development. Dan yang ketiga adalah Enhance Transboundary Cooperation.